Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Siswa-siswi SD Tel Iman kelas 6A maupun kelas 6B. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja. Di video kali ini Pak Ainul akan menjelaskan tentang isi kandungan daripada Quran Surah Al-Maidah ayat 2-3. Nah, ini adalah pertemuan ketiga kita, pelajaran agama Islam dan budi pekerti kelas 6 oleh Pak Ainul Yakin. Nah, untuk selanjutnya, coba kita lihat di sini. Nah, isi kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Sebelumnya, apa sih arti dari surat Al-Maidah itu sendiri? Nah, coba kita lihat. Al-Maidah artinya adalah hidangan. Loh, kenapa sih disebut hidangan? Karena surah Al-Maidah menjelaskan tentang makanan atau hidangan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Nah, selanjutnya, sebelum kita melangkah mengetahui isi kandungan Quran surah Al-Maidah, maka dari itu, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3. Kita baca perlahan dan ikuti Pak Ainul ya. Oke, kita mulai. Jadi nanti Pak Ainul terlebih dahulu, lalu selebihnya kalian yang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Diikuti. 1, 2, 3. Wala syahral harama walal hadya walal qalaid. Wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan mir rabbihim wa ridwana. Ikuti. Wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram. Anil masjidil harami an ta'tadu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab.
Oke, nah sekarang kita baca surah Al-Maidah lanjutan dari ayat 2, yaitu ayat ketiga. Yuk, sama seperti tadi, ikuti pelan-pelan ya. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam. Dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Famanidhturra fi makhmasatin ghaira mutajanifil li ism fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Maidah. Insyaallah kita membaca dengan tartil dan benar. Nah, baru deh. Sekarang kita masuk ke kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 2 terlebih dahulu. Apa sih? Nah, kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 2 itu yang pertama adalah larangan untuk melakukan hal-hal seperti berburu, menyembelih hewan, mencabut pepohonan, dan melakukan peperangan saat ibadah haji. Ini harus diingat. Oke, selanjutnya yang kedua, perintah saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dan juga larangan tolong-menolong dalam hal keburukan serta perbuatan dosa. Jadi Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh tolong-menolong dalam hal keburukan ataupun perbuatan dosa. Nah, isi kandungan surah Al-Maidah ayat kedua yang terakhir yaitu peringatan
azab yang pedih bagi orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam surah Al-Maidah ayat 2 ada atau terdapat 3 isi kandungannya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di layar ini ya. Selanjutnya, nah ini dia isi kandungan Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Yang pertama, larangan memakan ya, larangan memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di situ ada gambar. Gambar apa ya itu? Nah, coba kita lihat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan jenis makanan. Yang pertama, bangkai. Nah, makanan yang diharamkan adalah yang pertama bangkai. Kenapa sih bangkai itu haram? Karena bangkai itu adalah hewan yang sudah mati tanpa melalui proses penyembelihan. Kenapa bangkai juga diharamkan? Karena bangkai juga sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Bayangkan saja yang namanya bangkai pasti sudah membusuk dagingnya. Jika sudah membusuk, maka tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk kita konsumsi, akan merusak kesehatan kita. Nah, yang pertama bangkai. Lalu ada nggak bangkai yang halal dimakan? Nah, bangkai yang halal dimakan atau yang boleh dimakan hanya ada 2, yaitu bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang hukumnya halal. Kenapa bangkai ikan dan belalang hukumnya halal? Coba kalian lihat. Kalian kalau makan ikan pasti ikannya sudah mati kan? Ikannya jadi bangkai, ikannya sudah jadi bangkai. Lalu ditangkap oleh nelayan, lalu jadi bangkai, dia ikannya mati semua. Nah, ketika mati jadi bangkai. Nah, tidak perlu disembelih lagi karena dia ikan. Ya. Nah, maka dari itu bangkai ikan halal dimakan. Ya. Seperti layaknya kita makan ikan, kita beli di pasar kan, ikan yang ada semua itu adalah bangkai. Nah, selanjutnya yang diharamkan atau hidangan yang diharamkan oleh Allah, yaitu yang pertama adalah yang kedua adalah darah. Wow, ya jelas darah itu sangatlah haram jika kita makan atau kita konsumsi. Kenapa? Karena darah banyak mengandung zat-zat yang bisa berbahaya apabila kita mengkonsumsi darah. Sudah jelas ya. Darah adalah sesuatu atau zat cair yang isinya banyak sekali mineral-mineral yang mungkin akan berbahaya apabila kita minum. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah daging babi. Nah, di situ jelaskan daging babi. Semua, apakah hanya daging babi saja yang diharamkan? Apakah dagingnya saja? Oh tidak, semua yang ada di babi, baik itu bulu, kulit, kuku, mata, hidung, semuanya itu haram. Dagingnya saja sudah haram, apalagi semua elemen yang ada pada babi. Semuanya haram. Dan kenapa babi diharamkan? Karena hewan babi ini termasuk hewan yang sangat kotor. Khawatir ketika kita makan babi, tubuh kita terserang berbagai macam penyakit. Ya. Oke, selanjutnya. Selain daging babi, nah
Tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Oke. Yaitu hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, ini dia. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Maksudnya apa? Maksudnya daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah adalah daging hewan yang disembelih untuk sesembahan atau berhala. Dalam Islam, kita dianjurkan membaca basmalah ketika akan menyembelih. Nah, walaupun hewan itu misalkan hewan itu hewan yang boleh dimakan. Contoh misalkan hewan itu adalah kerbau atau kambing, boleh dimakan. Tetapi ketika menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, bahkan nama selain Allah, itu tidak menyebut bismillah, tidak mengucap bismillah, tidak mengucapkan doa, tidak mengucapkan nama selain Allah, maka hewan tersebut dinyatakan haram. Nah, jadi harus hewan yang disembelih atas nama Allah yang kita konsumsi. Selanjutnya, hewan yang mati karena tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk hewan lain, ataupun diterkam hewan buas. Nah, walaupun misalkan hewan itu adalah hewan yang halal, contoh seperti kambing, tiba-tiba si kambing ini matinya karena tercekik, dicekik gajah misalkan gitu ya, nggak mungkin. Dicekik misalkan oleh manusia gitu, sampai dia mati. Nah, kambing tersebut dinyatakan tidak halal, dagingnya tidak boleh dimakan. Begitupun misalkan kambing itu dipukul, kalian pukul, misalkan ada majikannya memukul atau ada orang yang memukul, dipukul, ditonjok sampai dia mati. Nah, ketika dia mati, dagingnya pun tidak boleh dimakan. Begitupun apabila ada hewan yang jatuh dari atas atau tertabrak, kecelakaan, sampai dia mati, dagingnya kamu makan. Nah, itu tidak boleh, haram ya. Atau ditanduk atau diterkam hewan buas lain sampai dia mati, dagingnya masih tersisa. Nah, ketika dagingnya kita memakan, maka dagingnya itu menjadi daging yang haram, tidak boleh. Oke. Selanjutnya, yang keenam, larangan mengundi nasib, yaitu menentukan nasib seseorang dengan sesuatu atau anak panah. Nah, zaman dulu ada orang yang mengundi nasib, meramal, menentukan nasib seseorang. Hei kamu, nanti tergantung anak panah ini ya. Misalkan nomor dilemparkan anak panah ternyata menancap di nomor 5. Nomor 5 misalkan itu adalah kamu nanti akan menjadi orang yang miskin. Nah, terus percaya dengan itu. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 ini, yang pertama tadi larangan makanan yang memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya larangan mengundi nasib, yaitu menentukan nasib seseorang dengan sesuatu anak panah. Selanjutnya, pernyataan Allah tentang agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sangat sempurna dan diridhoi olehnya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesempurnaan agama Islam itu menjadi nikmat Allah yang sangat besar. Masya Allah, kita dianugerahkan ketika kita lahir sudah beragama Islam. Itu adalah agama yang sangat sempurna. Nah, selanjutnya agama yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nikmat yang terbesar. Berarti selama kita beragama Islam, kita sudah diberikan nikmat yang amat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Cukup sekian dari Pak Ainul penjelasan tentang Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Kalau kalian masih kurang jelas, silahkan diputar kembali video ini sampai kalian benar-benar memahami isi kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 2 sampai dengan ayat 3. Nah, cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini ya, tentunya komen di bawah video ini. Selanjutnya nanti Pak Ainul akan berikan tugas, silahkan kalian kerjakan di Google Doc Form. Jadi kalian tinggal isi saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Ainul siapkan. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.